bola mata tersusun atas sejumlah lapisan. Lapisan terluar yang disebut dengan tunika fibrosa itu berfungsi untuk melindungi jaringan bola mata yang ada di dalamnya. Nah, 5/6 dari tunika fibrosa ini berupa sklera, 1/6 sisanya adalah kornea. Sklera sendiri juga berfungsi untuk menjadi tempat melekatnya otot-otot yang memegang bola mata. Sklera tersusun atas jaringan ikat padat, banyak mengandung kolagen, kemudian juga mengandung elastin dan fibroblast. Sklera berwarna putih. Sklera ini berwarna putih. Nah, kornea sendiri juga tersusun atas kolagen, elastin, dan proteoglikan. Meskipun demikian, kornea itu tidak memiliki pembuluh darah. Dia avaskuler. Nah, kornea sendiri tidak seperti sklera yang berwarna putih, tapi dia transparan. Transparansi dari kornea ini disebabkan oleh jenis dan jumlah kolagen yang menyusun jaringan tersebut, yang lebih sedikit diameternya dan kemudian kadar airnya rendah, tapi banyak mengandung proteoglikan. Nah, kombinasi dari molekul-molekul inilah yang kemudian menyebabkan kornea itu transparan. Nah, karena tidak memiliki pembuluh, maka pasokan oksigen untuk jaringan kornea itu berasal dari difusi oksigen yang ada di sekitar kornea. Oleh karena itu, kornea harus selalu lembab, dan kelembaban kornea itu dijaga oleh blinking reflex yang menyapukan air mata yang diproduksi oleh kelenjar air mata yang ada di setiap mata yang ada. Nah, di samping itu karena dia avaskuler, maka transplantasi kornea menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan. Jadi hampir tidak pernah terjadi penolakan jaringan transplantasi kornea. Kenapa? Karena kornea tidak pernah bersentuhan dengan antigen yang terdapat pada pembuluh darah, karena dia sendiri tidak berpembuluh. Nah, yang menjadi masalah pada kornea adalah pengguna kontak lens, karena kontak lens itu menghalangi bertemunya oksigen dengan jaringan kornea, sehingga proses difusi oksigen akibat hadirnya kontak lens ini menjadi masalah. Oleh karena itu, penggunaan kontak lens yang kedap udara itu harus diperhatikan agar dibuka untuk beberapa jam setelah pemakaian, agar kornea kembali mendapatkan suplai oksigen dari atmosfer yang ada di sekitarnya. Nah, itu tentang tunika fibrosa atau fibrous tunic. Nah, kalau kita amati kornea lebih jauh, kornea itu dibangun oleh beberapa lapisan. Lapisan terdalam adalah endotelium. Di atas endotelium ada namanya descemet membrane. Descemet membrane ini biasanya disebut dengan lamina limitans posterior. Nanti di atas membran ini ada yang disebut dengan stroma kornea. Stroma kornea ini disusun oleh serabut-serabut kolagen yang susunannya sangat teratur. Nah, di antara serabut-serabut kolagen itu ditemukan fibroblast. Nah, di atas stroma ada Bowman's membrane.
Bomanus membran itu biasa disebut dengan lamina limitans interior. Di atasnya kemudian ada lapisan epitel, tepatnya epitel berlapis pipih yang bertumpu pada membran basal. Lapisan terluar dari epitel ditutupi oleh lapisan air mata yang berfungsi melembabkan kornea ini supaya difusi oksigennya bisa tetap terjadi. Nah, lapisan yang ada di bawah tunika fibrosa tadi adalah vascular tunika vasculosa. Tunika vasculosa ini adalah lapisan bola mata yang kaya dengan pembuluh darah. Pembuluh darah yang membangun tunika vasculosa ini sebenarnya adalah cabang dari arteri siliar, tepatnya short ciliary artery. Jadi short ciliary artery ini bercabang dari arteri oftalmik bercabang dari arteri karotid interna. Ya, nanti arteri siliar ini masuk ke dalam bola mata, kemudian menembus sklera, kemudian masuk hingga ke lapisan tunika vasculosa ini. Jadi kalau mau divisualisasikan, ini adalah arteri karotid interna. Ini kemudian bercabang menjadi arteri oftalmik kiri kanan. Kemudian arteri oftalmikus ini bercabang menjadi arteri siliar. Nah, arteri siliar inilah yang kemudian menuju ke bola mata, menembus sklera hingga ke tunika vasculosa tadi. Itu kemudian yang menyusun vascular tunik itu. Nah, vascular tunik terdiri atas beberapa bagian. Ada yang disebut dengan koroid. Jadi koroid ini adalah lapisan pada tunika vasculosa yang langsung berbatasan dengan tunika fibrosa. Nah, lapisan ini tebalnya kira-kira 0,1 sampai 0,2 mili, berwarna hitam karena lapisan koroid ini kaya dengan sel-sel penghasil melanin. Nanti kalau mau digambarkan seperti ini. Jadi kalau ini adalah bola mata, kemudian diiris pada bagian ini, maka kalau ini adalah bagian depan bola mata, itu adalah bagian belakang bola mata. Kemudian kalau ini adalah koroid yang berwarna agak kuning ini, maka koroid itu bersinambung dengan tunika vasculosa yang ada di bagian depan mata. Jadi koroid itu bersinambung dengan badan siliar. Nanti kemudian badan siliar bersinambung dengan iris yang ada pada bagian depan mata yang ada di bawah kornea ini. Jadi koroid kemudian badan siliar kemudian iris. Itu kurang lebih urutannya seperti itu. Nah, badan siliar ini adalah terdiri atas beberapa bagian. Ada namanya muscle siliar, ada cincin siliar, ada prosesus siliar. Prosesus siliar ini kemudian bersinambung dengan lensa mata melalui satu ligamen yang disebut dengan suspensory ligament. Nanti suspensory ligament ini
dapat berkontraksi, dapat relaksasi. Nah, kontraksi relaksasi dari ligamen suspensor ini kemudian akan menentukan kecembungan lensa mata. Nah, yang lain lagi, makanya kemudian badan siliar itu memiliki kemampuan mengatur bentuk lensa mata. Kecembungan lensa mata ditentukan oleh badan siliar. Nah, yang lain bagian dari badan siliar itu adalah processus ciliaris. Processus ciliaris ini sebenarnya adalah gabungan dari kapiler dan epitel. Kapiler dan epitel inilah yang kemudian menghasilkan cairan yang disebut dengan aqueous humor. Aqueous humor ini nanti kalau disekresikan oleh processus ciliaris ini nanti akan dikirim menuju ke kompartemen anterior. Kompartemen anterior itu adalah ruang antara lensa dengan kornea. Jadi sekreta dari badan siliar yang berupa aqueous humor itu disekresikan ke kompartemen anterior ini. Nah, bagian lain yang menyusun vascular tuning itu adalah iris. Iris itu adalah bagian dari vascular tuning yang bersinambung, yang merupakan kesinambungan dari badan siliar ini. Nanti di bagian tengah iris ini terdapat lubang yang disebut dengan pupil. Pupil kalau mau diurai lagi, ada bagian yang disebut dengan sphincter pupillae yang aktivitasnya bergantung pada sistem saraf parasimpatik. Kemudian ada dilator pupillae yang aktivitasnya bergantung pada stimulasi saraf simpatik. Jadi kalau mau digambarkan adalah pupil itu dibangun oleh dua lapis otot yang susunannya berbeda. Nah, bagian tengah ini adalah lapisan otot sirkuler yang langsung berbatasan dengan lubang pupil ini. Kemudian yang bagian luar itu adalah lapisan otot yang tersusun radial. Nah, kalau kemudian ada stimulasi parasimpatik, maka lapisan otot di lapisan otot sirkuler ini akan berkontraksi sehingga menyebabkan diameter pupil akan mengecil seperti itu. Tapi kalau stimulasi yang berasal dari sistem parasimpatik, maka justru sel-sel otot yang ada pada bagian yang tersusun radial inilah yang kemudian akan berkontraksi sehingga diameter pupil kemudian melebar seperti ini. Itu kurang lebih mekanisme penyempitan dan pelebaran pupil mata itu. Nah, pupil mata melebar atau menyempit bergantung pada intensitas cahaya yang menuju ke bola mata. Ketika intensitas cahaya besar, maka pupil akan mengecil. Tapi kalau intensitas cahaya yang mencapai bola mata rendah, maka pupil ini akan melebar. Jadi fungsi pupil sebenarnya adalah mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam bola mata.